Sekali lagi teman-teman yang di belakang, Mas Taufik, Mas Erwin duduk di depan saja supaya lebih ya. Baik, PIK 2 ini sudah cukup lama ya kita advokasi, khususnya di PP Muhammadiyah, bahkan bersama JSO lain ya. Secara langsung kita bertemu dengan warga di sana bahwa terjadi perampasan hak, baik itu tanah, laut, dan seterusnya yang mengganggu ekosistem apapun itu di sana, termasuk pencarian kehidupan, pencarian hidup nelayan, petani, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan melakukan konferensi pers yang akan pertama adalah pengantar, di mana di sini ada Pak Busro Goldas sebagai Ketua PP Muhammadiyah. Kepada Ayahanda Pak Busro Goldas, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media pers yang saya hormati, pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang hukum, HAM, dan kebijakan publik, itu siang hari ini menyampaikan terima kasih atas kehadiran media. Sengaja kami meminta waktunya untuk kami bisa menyampaikan hasil kajian kami terhadap kasus-kasus yang payungnya itu PSN. Nah, kalau tadi disebut PIK 2 di Tangerang itu sebagian kecil saja dari PSN itu. Nah, seperti apa kasus PSN itu atau problema PSN itu? Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu setiap menghadapi kasus-kasus di lapangan, termasuk yang sudah rekan-rekan ketahui semuanya, yang sebagian diadvokasi oleh PP Muhammadiyah, itu kami tidak berhenti pada fungsi kami sebagai gerakan ilmu. Mustahil gerakan yang disebut profesional independen tanpa ilmu. Nah, karena kami memiliki tradisi keilmuan dan SDM tentang itu juga cukup tersedia, maka dalam rangka merespon kasus-kasus di Rempang 1, kemudian di Wadas 2, kemudian di PIK 2 Tangerang 3, kemudian di kasus nelayan Surabaya 4, kemudian di Pakel Jawa Timur, itu bukan PSN tapi konflik agraria dan korbannya nyata, masif gitu, 5. Nah, paling tidak dari 5 kasus ini kami melakukan kajian intensif berdasarkan data empirik dan kemudian diolah dari berbagai ahli. Ahli itu ahli yang memiliki kapasitasnya diukur dari kemampuan memahami kasus di lapangan yang berdasarkan data lapangan, faktanya mendukung ya. Lalu dikaji melalui berbagai kebijakan.
kebijakan berbasis ilmu tadi, khususnya ilmu yang terkait dengan ilmu hukum, lalu berkaitan dengan politik, ya, berkaitan dengan kebijakan publik. Nah, lalu pihak-pihak yang kami undang selama ini lintas, tidak hanya Muhammadiyah saja, karena kami menempatkan Muhammadiyah sejak dari dulu sampai yang ada itu sebagai bagian dari masyarakat sipil, bagian dari negara, sehingga tidak mungkin kami ini akan berjalan sendiri. Nah, oleh karena itulah maka yang nanti akan disampaikan teman-teman, bahan-bahannya sudah dibagikan, itu nanti langsung aja tanya, bisa dimintakan tanya jawab dengan teman-teman yang mewakili Majelis Hukum dan HAM. Ini ada Pak Trisno, LBHP, ada Pak Iwan sama Pak Taufik, kemudian ada LHKP, ada Mas Parit ya, yang mewakili LHKP PP Muhammadiyah. Mereka ini terlibat di dalam kajian fakta-fakta tadi dan kajian berbasis ilmu tadi. Nah, sebagai pengantar saya ingin menyampaikan. Yang pertama, konpres ini diangkat oleh PP Muhammadiyah sebagai wujud konkret Muhammadiyah mempertegas sibghoh itu kepribadian Muhammadiyah yang konsepnya jelas, yaitu kepribadiannya dalam peran komitmen keagamaan dan kebangsaan. Muhammadiyah mempunyai satu keputusan muktamar di ujung pandang tentang Darul Ahdi Wasyahadah. Muhammadiyah menegaskan dirinya itu sebagai bagian dari kebangsaan dan ingin membuktikannya. Nah, selama ini sudah kita buktikan. Nah, dan sekaligus sebagai penghargaan terhadap UUD 45, khususnya bab 1 tertinggi pasal 1 ayat 2 tentang apa? Kedaulatan rakyat. Juga sekaligus konpres ini sebagai bentuk penghargaan pemerkuatan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia secara konkret. Jadi kami tidak berhenti pada narasi, retorika saja, enggak cukup itu membuat pusing media dan terutama masyarakat, karena kasusnya kasus yang konkret. Yang kedua, konstitusi Muhammadiyah, ADART maksudnya, lalu keputusan Muktamar 48 di Solo yang lalu, itu ada bagian penting. Bagian penting itu ada keputusan makro sifatnya tentang isu-isu dan agenda kemanusiaan, kebangsaan, dan keagamaan. Nah, agenda ini menjadi komitmen Muhammadiyah secara nasional. Nah, kemudian temuan di lapangan di beberapa kasus yang tadi saya sebutkan itu menggambarkan sebagai realitas, ya, bahwa realitas adab dan martabat rakyat itu ditabrak oleh dengan dan melalui PSN, proyek strategis nasional. Ya. Lalu LBHP, MHH dan LHKP merespon temuan empirik yang tadi saya sampaikan di awal itu dengan kajian ilmu. Nah, menemukan antara lain ada sejumlah perda di beberapa wilayah provinsi yang perda ini salah satu problem peliknya itu mengakibatkan adanya proyek-proyek yang kemudian proyek-proyek di daerah itu seperti yang tadi saya sampaikan, Rempang, Wadas, dan lain-lain itu ya. Itu ada dasar hukumnya. Nah, setelah kami lakukan kajian dasar hukum ini, kemudian kami kaji, hasilnya apa? Bahwa perda-perda di tingkat provinsi tentang tata ruang RT RW itu seragam secara nasional. Kok bisa seragam? Karena ini merupakan turunan dan sekaligus kepanjangan dari aspek hulunya. Jadi
Perda-perda itu aspek hilir. Hulunya apa? Hulunya pusat. Pusatnya apa? PSN. Kami menggeledah apa toh PSN itu. Hasil geledah kami secara profesional dan faktual, fakta-fakta nggak bisa dibantah lagi. Nggak perlu orang membantahnya. Itu menemukan bahwa perda-perda itu merupakan wujud dari politik hukum oleh pemerintah bersama DPR. Terutama di era mantan Presiden Joko Widodo. Di samping itu, praktek penegakan hukum yang sangat dan semakin diskriminatif ini, serta menabrak adab dan kemanusiaan. Jadi politik hukumnya dalam bentuk produk MPR dan DPR tadi, itu diperparah dengan praktek penegakan hukum yang diskriminatif. Nah, yang dimaksud politik hukum itu apa? Nah, satu, undang-undang Omnibus Law yang kemudian diberi nama Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Mineral Batubara, Minerba. Proses pembentukan dua undang-undang ini sama sekali merendahkan, menistakan martabat kedaulatan rakyat, demokrasi, dan tidak mengandung kualitas tata kerama demokrasi, baik prosedurnya maupun hasilnya. Tidak melibatkan masyarakat yang kompeten, misalnya masyarakat sipil, ya, lintas NGO, kampus NGO yang profesional, ya, seperti Walhi, Jatam, Auriga, ICW, dan lain-lain sebagainya, yang profesional. Itu tidak dilibatkan, periset-periset. Jadi tidak ada meaningful participation. Tidak ada sama sekali. Itu fakta yang telanjang. Nah, kami memaknai mengapa ya pemerintah di era Jokowi sama DPR di era tersebut. Yang keduanya waktu itu dipimpin juga DPR-nya oleh Bu Puan Maharani gitu. Itu menempuh jalan itu. Yaitu menggambarkan bahwa kualitas akhlak, etika, dan moral politik pemimpin dua lembaga, eksekutif dan legislatif, itu betul-betul memilukan, meresahkan, dan kami semuanya di Muhammadiyah itu sebetulnya semakin iba dengan situasi kayak gitu. Mengapa iba? Karena mereka semakin lalai dari misinya. Memimpin itu bukan menguasai, bukan model pejabat. Memimpin itu mengajak kepada kebaikan pada rakyat, sehingga harus ada partisipasi rakyat. Mengapa setiap pemilu dan pilkada itu rakyat dipaksa-paksa sampai dengan bansos dengan cara-cara yang menjijikkan kayak itu? Itu kan rakyat dibutuhkan setiap pemilu pilkada itu dengan sogokan macam-macam itu. Tapi begitu jadi pemimpin, jadi pejabat, rakyat dilepas. Buktinya PSN dan macam-macam. Nah, itulah produk politik legislasi. Di samping undang-undang yang lain nggak saya sebutkan karena waktunya mepet, ini hari Jumat. Kemudian juga dengan jalan-jalan yang tidak demokratis itu mempunyai arti bahwa negara kita ini legislatif, eksekutif, tapi juga yudikatifnya itu semakin berada dalam tahapan kualitas trias politika yang kalau tidak kita tolong, dan Muhammadiyah di sini bagian yang menolong krisis politik dan adab politik tadi, agar tidak terus-menerus. Satu sisi yang kedua, agar antara lain teman-teman yang berhikmat di gerakan-gerakan advokasi ini tidak terus-menerus seakan-akan sebagai alat cuci piring. Beberapa kasus yang tadi disebutkan, Rempang, PIK 2 dan sebagainya itu piring kotor. Nah, kami yang mencuci, yang mengadvokasi bersama lembaga-lembaga bantuan hukum yang lain.
Sampai kapan? Nah, sampai kapannya itu harus dijawab. Jawaban kami berdasarkan kajian ilmiah tadi, itu ada aspek hulunya. Aspek hulunya yaitu politik kita semakin tercerabut dari demokrasi, adab kerakyatan, dan mencederai secara terang-terangan spirit, nilai, dan komitmen pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal yang tertentu. Oleh karena itu, supaya kami tidak berada dalam posisi terus menjadi tukang cuci piring, ya, piringnya nanti kotor, kami yang mencuci, dikotori lagi, cuci lagi, ini tidak akan selesai. Pemilu yang akan datang pun 1929 itu dikhawatirkan berbagai pihak, kan kami juga mengkhawatirkan kalau situasinya hulu ini tidak segera kita perbaiki, maka terus rakyat akan terus menjadi sapi perah politik. Yang terakhir, nanti apa yang akan disampaikan itu hasil kajian tadi, itu tentu saja kami mempunyai hasrat yang besar. Garis besarnya hasrat itu apa? Memohon dengan amat sangat dan dengan perasaan yang mendalam agar Presiden bersama DPR segera melakukan satu upaya untuk merevisi semua peraturan perundang-undangan tentang PSN ini. Yang kedua, merevisi undang-undang yang tadi saya sebutkan, Minerba, Cipta Kerja, dan undang-undang terkait lainnya. Banyak yang terkait, tapi karena waktu ini nggak saya sampaikan. Untuk direvisi, hanya saja saya tambahkan, proses revisi ini perlu sejak awal naskah akademik itu melibatkan unsur-unsur masyarakat sipil yang selama ini kami nggak pernah dilibatkan. Tidak hanya Muhammadiyah. Walaupun kami sudah mencoba undang-undang Omnibus Law tadi, itu kami sudah melakukan kajian berkali-kali. Ini ketuanya Pak Trisno Rajoni. Bahannya sudah kami besuk berkali-kali, lalu kami konpres waktu itu. Mengapa konpres? Ya sebagai penghormatan kepada posisi pers. Pers itu elemen, alat, dan fungsi demokrasi yang harus terus-menerus dijaga independensi dan integritasnya. Itu dunia pers. Oleh karena itu kami akan terus menghormati dunia pers itu, termasuk siang hari ini. Nah, dengan demikian, yang terakhir sekali itu saya sampaikan demikian, supaya kasus ini diambil satu sikap yang tidak retorik saja. Kami rakyat ini sudah jangan sampai disuguhi dengan pidato-pidato yang retorik aja. Karena rakyat juga punya batas-batas kesabaran lah. Tentu kami juga terus mengedukasi rakyat itu untuk menggunakan haknya itu, jangan sampai anarkis dan jangan sampai ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan invisible di bawah tanah yang membuat keprihatinan rakyat itu menjadi anarkis. Bukan karena rakyat itu yang melakukan langkah-langkah yang anarkis, tapi karena memang ada invisible hands, banyak banget. Invisible hands, saya gede dan tua banget. Nah, oleh karena itulah maka sekali lagi saya terima kasih atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik itu. Acara seperti ini sekali lagi menanti lain kali akan kami teruskan gitu, dan pada saatnya kami harus memberikan penghormatan pada teman-teman media, itu nanti mohon bisa ada perhatian seperti selama ini yang kami merasa akrab dengan teman-teman media. Saya kira gitu, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Busro. Selanjutnya, karena tadi ada disinggung terkait bagaimana DPR dan pemerintah tidak menaati undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan soal meaningful partisipasi naskah akademik dan seterusnya, kepada Pak Tris, monggo untuk
lebih detail. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati sebagai ketua bidang pusat Muhammadiyah yang membidangi bidang hukum, kebijakan publik dan bantuan hukum dan advokasi. Saya melanjutkan apa yang tadi disampaikan terkait dengan bagaimana sebenarnya proyek strategi nasional ini seharusnya dapat melibatkan dan melaksanakan pembangunan itu memperhatikan masyarakat sebaik-baiknya. Di dalam policy brief itu sudah kami tegaskan berbagai contoh negara yang melakukan pengembangan terkait dengan proyek strategi nasional sebagaimana dilakukan di Indonesia saat ini tidak pernah meninggalkan masyarakatnya, sehingga secara prinsip pembangunan yang dilakukan itu mensejahterakan masyarakat. Artinya keterlibatan masyarakat itu harus diikutsertakan dengan sebaik-baiknya. Lalu saya ingin menegaskan bagaimana contoh-contoh yang telah muncul, misalnya di Redfarm Ecocity, masyarakat tidak kemudian diajak berdialog seolah-olah mereka bukan menjadi warga setempat, padahal mereka sudah ada bahkan beratus-ratus tahun yang lalu. Kemudian kami juga melakukan pendampingan, walaupun saat ini juga sudah bulan PSN, waktu itu di Sumatera Barat di Ain Bamis, itu juga menunjukkan bagaimana masyarakat tidak dilibatkan. Kemudian waktu Tanwir Muhammadiyah 2024 Desember, kami sempat mengunjungi Pulau Perak. Nah, di situ juga ada masyarakat yang sudah lama suku Bajo tinggal di sana, tapi kemudian mau direlokasi. Saya kira ini menjadi hal-hal yang perlu ada kepedulian terhadap masyarakat yang masih belum dilakukan dengan baik, khususnya para pengusung peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kita berbicara tadi disampaikan oleh Pak Busro kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kita juga melihat bagaimana proses penyusunan perundang-undangan ini masih sangat jauh dari partisipasi masyarakat, sehingga hal-hal yang seperti ini menjadi seperti berulang terus-menerus pada persoalan-persoalan yang seolah-olah kita tidak dapat menyelesaikan, sedangkan kita selalu menyatakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah. Nah, ini yang menurut hemat kami perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Saya kira tambahan dari saya demikian. Saya kembalikan ke Mas Bukan. Baik, terima kasih kepada Pak Tresno Harjo sebagai Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah. Berikutnya kepada Kang Farid Ridwan Bin sebagai mewakili LHKP PP Muhammadiyah. Monggo, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada yang terhormat, Ayahanda Pak Busro Muqaddas, kemudian kepada Pak Tresno, Pak Ikhwan, Pak Bufron, dan teman-teman yang ada di depan, hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Farid Ridwan Bin, anggota di bidang politik sumber daya alam, lembaga hikmah dan kebijakan publik PP Muhammadiyah. Saya ingin menambahkan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Busro dan Pak Tresno. Jadi yang pertama yang penting saya kira disampaikan kepada kita semua, Ayahanda. Jadi kalau ngomongin politik tata ruang, di kita itu sudah kalah oleh politik tata uang.
Ini saya kira kata kunci. Jadi tata ruang di Indonesia yang sekarang sedang digodok ya lewat Perda Integrasi RT/RW darat dan laut itu sebetulnya mandat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi sudah disebut berkali-kali Undang-Undang Cipta Kerja ini dari prosedural dan materialnya sangat bermasalah. Nah, bahkan Mahkamah Konstitusi ya memutus ini undang-undang ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah 2 hal. Satu, mengoperasikan undang-undang pembentukan peraturan perundangan ya. Lalu yang kedua menerbitkan satu payung hukum yang dianggap ada kegentingan, itu Perpu Undang-Undang Cipta Kerja, padahal tidak ada kegentingan. Nah, Perpu ini kemudian 6 bulan kemudian disahkan di DPR menjadi Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang isinya sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya pada tahun 2020. Jadi ini sebetulnya sejarah yang sangat memalukan dalam hukum di Indonesia ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan proyek strategis nasional yang hari ini menjadi topik serius di PP Muhammadiyah. Kami melihat di dalam proyek strategis nasional itu ada 2 pola besar. Di daratnya ada yang disebut dengan land grabbing, perampasan tanah. Nah, perampasan tanah ini kita lihat terjadi ya dari Pak Busro, Pak Trisno menyebut di Rempang, ya, di Pik 2, kemudian di Wadas dan di tempat-tempat lain. Itu tanah yang selama ini dikuasai dan dikelola oleh masyarakat dan secara konstitusi diakui itu harus ya atau dalam tanda kutip dihancurkan ya, daya dukungnya untuk memenuhi nafsu proyek strategis nasional yang kita tahu itu melayani kepentingan korporasi. Nah, yang kedua dari arah lautnya itu kami menyebut ada yang disebut ocean grabbing, ya, perampasan ruang laut. Jadi nelayan-nelayan yang hidup misalnya selama ini dari hasil laut di Pik 2 ya di Teluk perairan Tangerang itu jumlahnya menurut data Ombudsman ada sekitar 4.000 nelayan dan 502 pemberdaya itu mengalami kerugian ya. Kerugiannya sangat signifikan termasuk nelayan-nelayan yang ada di Rempang. Di Rempang itu mayoritas petani dan nelayan. Baru beberapa hari kemarin kawan-kawan nelayan di Rempang itu menyatakan protes ya, tetap istiqomah menolak Rempang Eco City walaupun terus dipaksa oleh pemerintah lewat skema transmigrasi lokal. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, antara land grabbing kemudian ocean grabbing itu sebetulnya punya 2 karakter yang sama-sama, satu membutuhkan lahan yang sangat besar. Artinya rakus lahan dan rakus wilayah laut. Dibayangkan misalnya di Pik 2 itu ya yang kita tahu lebih dari 31 km dia melewati 16 desa di sana dan itu sangat luas termasuk di Rempang ya, 1 pulau akan ditetapkan sebagai wilayah Rempang Eco City yang sebelumnya statusnya PSN. Dan itu dihuni oleh masyarakat tempatan, masyarakat adat yang telah ada sejak tahun 1400 dalam catatan para peneliti dari Belanda. Jadi karakter PSN itu dia rakus lahan dan rakus air. Ya. Nah, yang kedua memicu konflik. Di mana-mana kami menemukan dalam studi yang dilakukan oleh tim di PP Muhammadiyah di bawah yang dinakodai oleh Pak Busro, kami menemukan banyak konflik. Jelas sekali terjadi di Rempang, di Wadas, bahkan sebetulnya di Pik 2 itu di Tangerang itu kami juga menemukan. Cuma perlawanannya memang tidak sebesar di Rempang dan di tempat lain. Nah, yang ketiga tentu watak atau karakter PSN itu dia menghancurkan, mendegradasi lingkungan hidup. Jadi misalnya di Pik 2 dalam temuan kami ya, berdasarkan temuan-temuan di lapangan itu ditemukan sebetulnya ada 500 hektar mangrove
Tapi sejak tahun 2022 dan sampai 2023 itu pelan-pelan hilang digantikan oleh urukan reklamasi. Nah, yang lain juga di tempat-tempat lain, di Wadas misalnya ada penghancuran, di Rempang tentu ada penghancuran ekosistem yang kita temukan beberapa waktu lalu. Kami ya, saya, Pak Kris, kemudian dengan teman-teman lain dari LBHP dan MHH itu melihat langsung bagaimana masyarakat yang terdampak. Nah, yang terakhir tentu di karakter PSN itu ada yang kita temukan dia memanipulasi regulasi ya, untuk melayani kepentingan bisnis. Nah, ini karakter-karakter ini atau watak-watak PSN inilah yang sebetulnya menjadi dasar kenapa kami di LHKP misalnya mengkaji ini urgen untuk bisa dihentikan kepada pemerintah. Dan tentu umumnya di Majelis Hukum dan HAM dan di LBH. Saya kira mungkin itu tambahannya, Mas Fitra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada Mas Ikhwan Mahrudi, Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik. Terima kasih Mas Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ayahanda Pak Yusuf Kodas, Pak Trisno Raharjo, Mas Taufik Nugroho sebagai Ketua LBHP Muhammadiyah, dan Pak Gufron hadir juga di depan kita, Mas Farid dari LHKP dan teman-teman dari media. Pertama, kami ingin menegaskan kembali bahwa polisi brief ini disusun dan dirilis oleh 3 lembaga, 3 OPD, yaitu LHKP, MH, dan LBHP. Dan kemudian juga telah melalui proses yang sesuai dengan kaidah-kaidah akademik terkait dengan data-data yang telah kami dapatkan di lapangan, advokasi publik, kemudian diolah secara ilmiah, dan kemudian keluarlah saat ini yang kita namakan dengan polisi brief, peta problem advokasi dan rekomendasi kebijakan. Bapak-bapak sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa penetapan PSN PIK 2 di kawasan perumahan, di kawasan perumahan PIK 2, menetapkan PSN PIK 2 di kawasan perumahan PIK 2 itu memunculkan problematika sejak penetapannya sebagai PSN itu sudah problem, karena dasarnya bukan didasarkan pada kepentingan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dibentuknya atau tujuan ditetapkannya PSN, tetapi kami melihat dasarnya ini adalah dasar transaksional, politik transaksional, melahirkan PSN yang berorientasi bukan untuk kepentingan kesejahteraan publik, tetapi untuk kesejahteraan konglomerasi. Karena apa? Karena wilayah PIK 2, wilayah perumahan PIK 2, dengan kemudian di kawasan itu ditetapkan sebagai PSN, maka yang kemudian diuntungkan dari penetapan PSN itu bukan rakyat, bukan masyarakat, tetapi adalah ya, kawasan perumahan PIK 2 itu. Artinya kami melihat bahwa orientasi menetapkan kebijakan PSN PIK 2 itu menurut penilaian kami tidak berdasar atau tidak
didasarkan pada tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang kedua, penetapan PSN PIK 2 itu menyimpang dari praktek penetapan PSN pada umumnya, seperti pada umumnya. Karena apa? Karena pada umumnya penetapan PSN itu ditujukan untuk pembangunan infrastruktur yang mendasar bagi kepentingan publik seperti energi, air bersih, transportasi umum. Kalau ini kan tujuannya bukan lagi atau tidak konsisten dengan tujuan dari proyek strategis nasional. Lalu kemudian karena didahului dengan proses yang transaksional tadi, artinya memang dari awalnya tujuannya bukan orientasinya adalah untuk kesejahteraan publik, maka dalam implementasinya juga menimbulkan problem. Kita sudah banyak mendengar juga, dan nanti Pak Gufron yang banyak di lapangan bisa banyak bercerita soal itu. Bagaimana kemudian negara lebih banyak berperan sebagai pelayan atau fasilitator korporasi daripada pelindung kepentingan rakyat. Kita melihat bahwa negara dalam PSN PIK 2 ini lebih banyak berperan sebagai fasilitator korporasi daripada pelindung kepentingan rakyat. Kita sangat melihat itu karena keterlibatan dari aparatur negara, aparatur penegak hukum dan lain sebagainya dalam kaitan misalnya dengan pembebasan lahan dan terkait dengan lahan masyarakat itu menurut advokasi kami sangat kita temukan di situ. Nah, itulah yang kemudian kita melihat bahwa dari awal penetapan kebijakan sampai kemudian implementasi itu syarat dengan problematika. Nah, kemudian juga soal regulasi ini juga menjadi polemik ketika Presiden Prabowo itu menerbitkan Perpres nomor 12 tahun 2005 tentang RPJMN tahun 2025-2029 yang ternyata di dalamnya itu tidak lagi mengakomodir atau memasukkan PIK 2 itu sebagai PSN. Persoalannya adalah di PIK 2 itu walaupun yang ditetapkan sebagai PSN itu luas wilayahnya hanya sekitar 1,5 hektar. 1,7 hektar ya, 1,7 hektar. Tetapi pembebasan tanah atas nama PSN itu dilakukan lebih luas daripada itu. Artinya PIK 2 atas nama PSN kemudian menggusur, dalam tanda kutip, menggusur tanah-tanah masyarakat atas nama PSN, padahal kepentingannya bukan untuk PSN. Karena menurut penelitian seperti yang kami sampaikan dalam briefing juga, menurut temuan dari IDEAS, bahkan luas atau kawasan yang dijadikan atau ditetapkan sebagai PSN itu sudah selesai dibebaskan ketika ditetapkan menjadi PSN di tahun 2024 melalui peraturan Menko Perekonomian itu. Jadi pada saat itu sudah, tapi kan justru problemnya kan muncul pasca ditetapkan PSN. Problem yang tidak bisa kita bantah adalah yang dialami oleh masyarakat di lapangan, bahwa sejak ditetapkan sebagai PSN itu tanah masyarakat jadi melorot harganya, yang sebelumnya pasarannya itu sekitar 100 sampai 200, itu 50 ribu, 30 ribu, 20 ribu, bahkan begitu. Ada yang
data di lapangan, hasil investigasi dari teman-teman media juga menemukan itu. Ya sejak PSN justru, padahal PSN adalah tujuannya bisa terang publik, tapi kan justru menjadi persoalan masyarakat. Yang kedua, atas nama PSN, lalu kemudian aparatur yang terlibat di dalamnya itu mengintimidasi masyarakat seolah-olah bahwa karena ini sudah PSN, sudah ditetapkan sebagai PSN, maka tidak ada pilihan lain bagi masyarakat, harus melepaskan tanahnya karena sudah ditetapkan sebagai PSN. Nah, praktek-praktek ini kan terjadi di lapangan. Nah, maka kemudian ini juga harus ada penegasan dari pemerintah, dari presiden terkait dengan proyek-proyek strategis nasional yang tidak lagi di take over di dalam Perpres 12/2025 itu. Karena kalau menurut logika hukum, PSN PIK 2, Rempang dan lain sebagainya kan dasarnya adalah peraturan Menteri Perekonomian. Sedangkan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo itu adalah Perpres. Artinya kan hierarki peraturan perundangannya lebih tinggi. Semestinya karena lebih tinggi maka peraturan yang lebih rendah itu sudah tidak berlaku lagi. Tapi kan ini perlu penegasan karena dalam praktek ternyata itu juga indikasinya masih terus berjalan. Oleh karena itu maka ada paling tidak ada tiga rekomendasi kebijakan yang kami usulkan, yang diusulkan oleh MHH, LHKB dan LBHAP terkait dengan PSN PIK 2 itu. Yang pertama adalah menjelaskan status hukum PIK 2 pasca Perpres 12/2025. Pemerintah karena kalau misalnya memang proyek-proyek PSN itu masih berjalan atau secara legal itu masih berlaku aturan yang dari dasarnya itu maka seharusnya ditegaskan di dalam perpresnya itu. Tapi kan di perpresnya itu menyatakan bahwa bagi proyek-proyek yang masih berjalan maka mekanismenya adalah di take over. Artinya kan dimunculkan lagi dalam perpres itu. Persoalannya kan seperti PIK 2 kemudian Rempang itu tidak lagi diakomodir atau diatur kembali dalam perpres itu. Oleh karena itu rekomendasi kami adalah pemerintah harus secara tegas menjelaskan status hukum PIK 2 pasca Perpres 12/25. Kemudian melakukan atau membentuk tim independen untuk evaluasi PIK 2 terkait dengan persoalan ekologis, agraria, masalah-masalah sosial, ruang-ruang mata pencaharian dari masyarakat tergusur, kemudian mendapatkan ganti rugi yang tidak layak, lalu kemudian kesejahteraan masyarakat mau dimanfaatkan lagi, ini kan harus menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Kemudian menjamin perlindungan hak masyarakat terdampak PIK 2 melalui pemulihan hak atas tanah dan akses terhadap sumber daya alam. Artinya praktek-praktek keterlibatan aparatur negara sebagai kepanjangan tangan dari korporasi untuk menggusur rakyat itu kita dalam polisi brief itu kita rekomendasikan untuk dihentikan. Jadi itu sementara dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.